Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariza Rahma, NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap AW restoran. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf jika nanti saya akan mengucapkan atau mengutarakan beberapa pernyataan yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian yang mendengarkan. Karena dalam PPT ini dari awal hingga akhir saya hanya membicarakan tentang asumsi saya pribadi. Jadi jika ada yang salah mohon untuk dikoreksi dan dimaafkan. AW merupakan restoran siap saji yang tersebar di seluruh dunia. Restoran ini pertama kali dibuka di California pada tahun 1919. Produk yang dijual adalah AW root beer, ayam goreng, burger, maupun nugget. Di Indonesia, AW memiliki lebih dari 200 outlet di kota besar maupun kecil. Dari 200 outlet di Indonesia tersebut, saya memilih sampel AW restoran yang ada di Icon Mall Gresik, Jawa Timur. Mengapa saya mengambil sampel tersebut? Karena saya memiliki teman dekat yang merupakan kasir atau pegawai dari AW restoran di Icon Mall. Jadi untuk menambah informasi terkait isu COVID-19 terhadap AW restoran selain dari internet. Sebagai introduction, saya akan mengulas sedikit tentang dampak COVID-19 program pemerintah social distancing atau membatasi hubungan sosial untuk menghambat penyebaran COVID-19. Mungkin sebelumnya orang itu bebas kemana saja, di mana atau bersama siapa saja untuk masuk ke dalam mall. Entah itu jalan-jalan, mau kencan, dan sebagainya. Akan tetapi setelah adanya social distancing, program dari pemerintah ini yang didukung oleh work from home, stay at home yang sekarang lagi marak dibicarakan, menurut saya pribadi itu akan menyebabkan berkurangnya aktivitas orang di mall, baik itu sisi customer, petugas kebersihan atau petugas keamanan maupun pegawai di dalam toko-toko yang ada di mall. Pengaruhnya terhadap perusahaan yang pertama yaitu pendapatan menurun. Karena adanya program dari pemerintah social distancing, work from home, stay at home, itu mengakibatkan berkurangnya aktivitas orang di mall, otomatis menurunnya juga jumlah pembelian, hingga pendapatannya pun juga akan menurun. Karena asumsi saya ketika emang dalam mall itu orang-orangnya berkurang, jadi yang beli juga akan berkurang, dan di akhir pendapatannya pun juga akan berkurang. Ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu pengeluaran menurun. Dengan berkurangnya pembelian, maka biaya yang dikeluarkan juga akan berkurang. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ketika saya berkesempatan untuk menanyakan langsung kepada pegawai AW Icon Mall, beliau mengatakan bahwa memang sebelumnya, misal katakanlah gini, sebelum adanya COVID-19, perusahaan itu dapat menjual 100 ayam. Akan tetapi ketika adanya COVID-19 ini, perusahaan itu sadar bahwa aktivitas orang di mall itu berkurang, otomatis pembelinya juga berkurang, seperti yang nomor 1. Jadi dia itu harus menyeimbangkan dengan membatasi atau mengurangi penjualan ayam perharinya. Jadi yang awalnya 100 ayam, misal katakanlah jadi cuma jual 50 ayam. Maka dari itu di sini saya mengasumsikan bahwa pengeluarannya pun juga akan menurun. Yang dilakukan perusahaan jika pandemi COVID-19 berlangsung selama 6 bulan, yaitu yang pertama menerapkan healthy life.
seperti pegawai menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer di meja kasir, memberikan jarak tempat duduk customer, rajin membersihkan tempat duduk atau barang-barang yang telah dipakai customer. Yang artinya menurut saya dibandingkan dengan kita harus menutup perusahaan kita harus bertahan, kita harus survive meskipun keadaan di luar sana memang membahayakan. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini memang benar-benar virus yang penyebarannya itu sangat cepat. Jadi daripada kita menutup dan tidak menghasilkan pendapatan atau laba, alangkah lebih baiknya kita dari diri kita sendiri menjaga kesehatan untuk restoran kita, pegawai kita, ataupun customer kita. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah pegawai. Berkurangnya jumlah pegawai terjadi karena mengikuti program social distancing, karena memang harus menjaga jarak antar satu dengan yang lain, serta menyeimbangkan pendapatan yang berkurang agar tidak kurang dalam biaya pengeluaran untuk gaji karyawan. Jadi kan emang pendapatan dari kita itu berkurang karena aktivitas orang di dalam mall itu berkurang, jadi pembeliannya berkurang. Untuk menyeimbangkan hal tersebut agar kita bisa survive, kita harus mengurangi jumlah pegawai. Karena kalaupun kita tidak mengurangi jumlah pegawai, nanti kita akan kesusahan untuk membayar gaji pegawai karena pendapatan kita berkurang, tidak seperti sebelumnya. Dengan cara mengurangi jam kerja pegawai, bukan pemecatan. Di sini saya mendapatkan informasi dari teman saya kalau cara yang digunakan AW Restoran di Icon Mall itu tidak dengan pemecatan. Jadi contoh katakanlah gini, sebelumnya satu pegawai itu biasanya bekerja 5 hari dalam seminggu. Akan tetapi setelah adanya COVID-19 ini, satu orang karyawan itu kerjanya hanya 2 hari per minggu. Jadi pengaruh juga terhadap gajinya. Mungkin katakanlah yang pertama itu menurut UMR Gresik sekitar 3 juta, berubah menjadi mungkin kalau diakumulasi 2 hari bekerja dalam seminggu, dalam sebulan hanya mendapatkan 2 juta. Untuk menyeimbangkan pendapatan yang berkurang. Yang ketiga yaitu menerapkan promo menu. Karena menurut saya adanya COVID-19 yang memang membuat pendapatan atau pengeluaran kita menurun, tidak cukup jika kita hanya menerapkan healthy life ataupun mengurangi bekerja, karena biaya sewa, biaya listrik itu juga tetap dibayarkan meskipun kita kekurangan pelanggan. Jadi langkah yang memang harus diterapkan itu yaitu dengan menerapkan promo menu, supaya orang itu tertarik tetap membeli ke AW Restoran. Lalu selanjutnya yang dilakukan perusahaan jika pandemi COVID-19 berlangsung selama 1 tahun. Menurut saya, yang pertama yaitu terus melakukan promo dengan mengeluarkan paket hemat seperti yang tadi. Gencar-gencarnya kita harus mengeluarkan promo untuk tetap menarik pelanggan, atau bahkan menambah varian produk untuk bertahan. Misal katakanlah kita menyediakan makanan frozen atau makanan yang memang ketika diantar itu makanannya bisa dipanaskan atau bertahan dalam waktu 1 atau 2 hari, karena untuk memungkinkan atau memudahkan orang-orang stay at home, jadi nggak keluar rumah untuk belanja. Setidaknya langkah ini tuh untuk bisa menyeimbangkan biaya pengeluaran yang tetap kita bayarkan sekalipun penjualan kita menurun. Lalu yang kedua yaitu
dari langkah yang awal itu kan ketika pandemik cuman berlangsung dalam waktu 6 bulan. Kita menyediakan hand sanitizer untuk customer secara gratis di meja customer. Akan tetapi menurut saya, kalaupun jika pandemi COVID-19 ini berlangsung selama 1 tahun, menurut saya pribadi harusnya AW itu memproduksi masker kesehatan dan hand sanitizer sendiri guna meminimalisir pengeluaran. Jadi biar masker ataupun hand sanitizer yang dipakai itu tidak dibeli dari luar, akan tetapi produksi sendiri. Syukur alhamdulillah jika memang masker ataupun hand sanitizer yang diproduksi itu dapat dijual, jadi bisa menambah pendapatan. Lalu bagaimana kalaupun jika pandemi COVID-19 ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun? Yang dilakukan perusahaan menurut saya yaitu menerapkan sistem food delivery. Mengapa saya berpikiran seperti ini? Karena yang saya tahu, AW restoran yang ada di mall itu tidak menerapkan sistem demikian. Akan tetapi hanya AW store yang stand, yang berdiri sendiri, bukan di dalam sebuah mall. Jadi mungkin menurut saya bukan satu-satunya sih, mungkin ada solusi lain, tapi ini solusi menurut saya itu menerapkan food delivery. Jadi biar AW restoran itu tetap bertahan, tetap survive dalam pandemi COVID-19, dia harus mendukung penuh terhadap program pemerintah stay at home. Kalaupun memang ini dilakukan, kurir yang bertugas mengantarkan makanan juga harus menggunakan alat-alat yang safety seperti sarung tangan, menggunakan masker demi kesehatan pelanggan dan juga pengantar tersebut. Kalaupun tidak menerapkan sistem demikian, menurut saya perusahaan akan sulit untuk bertahan. Mungkin saya salah, tapi ini menurut opini saya pribadi. Soalnya AW restoran adalah sebuah toko di dalam mall, di mana dia itu harus membayarkan uang sewanya, dia itu juga harus membayarkan kebersihannya, perawatannya, dan juga segala macam yang disebut dengan biaya overhead yang memang tetap dibayarkan kan. Kalaupun 1 tahun lebih sepi pelanggan, kita cuma ngandelin promo, kita kalaupun berhasil jualan masker dan juga hand sanitizer, menurut saya itu semua itu kurang. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut berbicara tentang kondisi keuangan sebelum pandemi. Agak berat ya. Kalau saya salah di sini, salah mengartikan atau salah membaca, mohon dimaafkan ya. Di sini saya mendapatkan informasi dari sebuah situs investasi tentang AW, yaitu laporan laba rugi tahun 2019, 4 bulan terakhir. Kita bisa lihat bahwa laporan laba ruginya itu menaik. Dari total pendapatannya meningkat, laba bersihnya juga meningkat. Dihasilkan margin kotornya sebesar 99%, margin operasional 92%, margin laba bersihnya 73%, dan ROI-nya 15%. Untuk neraca keuangan, total asetnya cenderung stabil. Untuk total kewajibannya kayaknya menurun. Dengan total asetnya sekian, total kewajibannya sekian, total ekuitasnya sekian, ditemukan bahwa rasio lanjarnya 3,12, utang jangka panjang 39%, total ekuitasnya 39%. Lalu untuk arus kasnya
kasnya tidak stabil. Di tahun Desember terakhir dia memperoleh hampir 7 miliar dan pendapatan per sahamnya 3,32, dan yang terakhir arus kas operasionalnya 1000%, cukup tinggi ya. Ini kondisi keuangan sebelum pandemi. Sumbernya saya ambil dari internet. Untuk kondisi keuangan saat pandemi, which is tahun 2020, saya mengasumsikan bahwa aset lancar itu sebesar 130 miliar, kewajiban lancarnya sebesar 60 miliar. Didapatkan likuiditas rasio lancar sebelum COVID-19 yang tadi 3,12 kali, rasio lancar saat COVID-19 sebesar 2,17 kali. Jika diakumulasikan ternyata menurun 0,95 kali. Akan tetapi yang saya tahu, rasio lancar itu semakin besar itu semakin dia itu mampu untuk membayar hutangnya. Di sini yang kita lihat kan rasio lancar saat COVID-19 di atas 1. Jadi dia masuk dalam kategori perusahaan yang dapat atau mampu melunasi hutang-hutangnya. Untuk modal kerjanya saat COVID-19 sebesar 70 miliar. Cukup sekian perbincangan asumsi analisa dari saya. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika ada salah kata. Semoga COVID-19 segera berlalu. Semangat buat teman-teman yang lagi menjalankan work from home. Stay at home. Peace out and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.